Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kali ini akan saya memperagakan tentang tata cara pencampuran AB mix ke dalam air ya, ke dalam tempat pupuk. Ini ada AB mix 5 liter udah saya campur. Ini yang bagian A nya, ini yang bagian B nya, yang bagian B nya warna hijau. Kalau ini yang bagian A nya warnanya agak merah, agak ke hitam merah, ke hitam-hitaman. Ini drumnya, ini airnya satu drum. Saya akan coba mempraktekkan penuangan pupuk AB mix ke dalam drum ya. Kita buka, tutup yang ini campurannya harus 1:1. Saya pakai ukuran ini terlebih dahulu, ini garisnya sampai di sini dulu. Nanti kalau misalkan saya kurang ppm nya nanti akan saya tambah ulang. Kita buka yang bagian A nya, kita tuangkan ke dalam sini ya, ke dalam sini kita tuangkan. Nah, ini udah saya tuangkan ke dalam tempat ini. Ini untuk yang bagian A nya ya, untuk yang bagian A nya udah saya tuangkan ke dalam sini. Setelah itu kita masukkan ke dalam bak atau drum ya, yang berisi air buat pupuk. Kita tuangkan di sini. Nah, setelah itu kita akan memasukkan yang bagian B nya. Nah, ini yang bagian B nya, kita buka. Yang bagian B ini kita akan masukkan ke dalam sini sampai dengan garis ini ya teman-teman, udah saya batasin sampai dengan garis ini. Nah, ini untuk yang bagian B nya udah saya tuangkan ke sini sampai dengan garis ini ya, kurang lebih sampai dengan garis ini. Nah, ini kita akan masukkan ke dalam drum, setelah itu kita lakukan pencampuran dengan mengaduk ya. Ini diaduk. Setelah diaduk, kita akan ukur ppm yang ada di dalam air penampungan ini. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu dengan menggunakan TDS 3. Ini 0. Kalau saya masukkan ke dalam air mineral, air biasa, dia akan memperoleh ppm nya sekitar 148 ya, ppm nya. Nah, kita cek ke dalam ini drum sini. Nah, di sini biar kita kelihatan, kita hold dulu. Nah, setelah di hold baru akan terlihat. Nah,
Di sini ppm-nya 402. Saya akan menggunakan ppm kurang lebih 700. Jadi ini harus saya kasih lagi AB mic-nya. Saya cek kembali. Masih 402, belum ada perubahan. Ini kalau saya angkat 0, kalau saya turunkan dia akan menjadi 402. Jadi stabil dia. Nah, ini alat tersebut dimasukkan ke dalam air yang bersih. Air bersih. Lalu kita off-kan. Kemudian kita akan menuangkan kembali AB mic ini. Nah, ini udah saya tuangkan dari sini menjadi ke sini. Ini sengaja agak saya kurangi dengan garis ini karena tadi sampai garis ini aja ada 400. Saya butuh sekitar 300 sampai dengan 350 ppm lagi untuk menuju angka 750 ppm. Saya tambahin dengan segini ya. Kita tuangkan ke dalam drum. Nah, kemudian kita masukkan lagi yang bagian B-nya. Tuangkan ke sini dengan kondisi yang sama 1:1. Nah, ini sudah kita tuangkan. Sudah kita tuangkan ya ke dalam sini, dari bagian sini ke sini. Setelah dituangkan, kita masukkan ke dalam drum kembali. Setelah itu kita lakukan pengadukan biar antara AB dengan B nya tercampur, antara A dan B nya tercampur. Biasanya warnanya akan berubah menjadi kemerah-merahan. Dari air tadinya yang bening sekarang menuju ke merah-merahan. Setelah diaduk, kita akan cek kembali ppm yang ada di dalam drum tersebut. Kita on kan. Kalau saya angkat normal 0, kalau saya masukkan ke air dia akan membaca menjadi 147 ppm ya, terlihat. Nah, kita akan cek yang ada di dalam drum. Biar kelihatan dengan kamera, kita akan hold biar kelihatan angkanya. Nah, ini menunjukkan angka 537 ppm. Ternyata belum nyampe ke angka 700, sekitar 150 lagi. Kita off-kan, kita celupkan di air bersih biar ininya celupkan di air bersih ya. Kemudian kita lakukan penuangan kembali selama ppm tersebut belum nyampe ya. Ini saya coba tuangkan segini lagi dengan yang tadi yang sama, kurang lebih segini. Saya masukkan ke dalam drum. Kemudian
untuk bagian yang B pun kita masukkan lagi yang tadi yang sama-sama dengan yang A. Nah, ini yang bagian yang B udah saya masukkan ke dalam sini ya, kurang lebih sama dengan yang tadi. Kita masukkan ke dalam drum. Jadi intinya campurannya 1:1 antara yang A dengan yang B untuk memperoleh ppm yang maksimal. Saya sih sengaja saya masukkan sedikit demi sedikit agar ppm yang dicapai tidak melebihi yang diinginkan, karena kalau udah melebihi yang diinginkan kita akan buang-buang pupuk, kita akan buang-buang air, sehingga kita akan mengurangi lagi ppm yang diinginkan supaya tercapai. Kalau melebihi malah lebih resiko dengan membuang pupuk, membuang air, jadi kita buang. Tapi kalau misalkan pelan-pelan, sedikit-sedikit untuk memperoleh ppm yang diinginkan, nah ini akan ada penghematan, yaitu tidak membuang pupuk, tidak membuang air yang ada di dalam drum. Ya, ini kita aduk kurang lebih sekitar ya 15 sampai dengan 20 kali putaran untuk memperoleh hasil yang maksimal. Setelah diaduk, kita akan kembali cek ppm yang ada. Kita cek ppm lagi yang ada, kita hidupkan, kemudian kita cek ppm yang ada di dalam drum. Sini sudah menunjukkan angka 670. Kita hold biar kelihatan dari kamera. Kita hold. Nah, ini 670. Saya sih sebenarnya pengennya 700, ini kurang lebih sekitar 30-an lagi. Kita coba lakukan penambahan sedikit lagi ya pupuknya ya. Kita cek ulang ppm yang ada. Nah, di sini ppm yang ada sudah menunjukkan angka 736. Oke, saya hold. Nah, kamera kelihatan. Di sini angkanya 736. Ini sudah mencukupi dari target yang saya inginkan. Jika saya menginginkan angka 700, di sini masih ada celah antara sekitar 1 ember bisa saya penuhin, antara air sama ke peralon atau kurang lebih 1 ember bisa terpenuhi. Jadi mudah-mudahan saya bisa. Sebenarnya sih angka 736 itu udah memenuhi standar, karena berhubung ini suasana lagi panas, jadi saya pakai ppm sekitar 700-an ya. Jadi 700 sampai dengan 900. Usahakan jangan melebihi dari 900, karena akan mengakibatkan tanaman tersebut menjadi menguning atau bahkan mematikan. Jadi saya cari yang posisi paling aman, yaitu sekitar 700 ppm. Nah, ini udah saya tambahin airnya kurang lebih 1 ember. Kita akan cek kembali ppm yang dicapai, yang diperoleh. Nah, ini ppm yang diperoleh itu udah saya tambahin seember, kurang lebih 687. Menurut saya cukup lah, kurang minus plus minus 13 ppm wajar. Nah, ini tujuannya saya kenapa saya memasang sedikit-sedikit pupuknya, untuk menghindari kelebihan ppm. Kalau misalkan ppm-nya kelebihan, itu saya akan membuang-buang pupuk sehingga akhirnya akan dibuang-buang. Nah, jadi saya masangnya sedikit-sedikit untuk menghindari kelebihan ppm ya.
Itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya, untuk cara mengecek pH nya, saya menggunakan alat pH ini. Untuk sayuran di sini pH nya biasanya ini kalau di air mineral biasa sekitar 7. Saya cek ke sini, ke dalam drum. Ini sekitar 6,4. 6,4 masih masuk toleransi, karena untuk sayuran di sini pH-nya itu sekitar 5,5 sampai dengan 6,5. Di sini sudah menunjukkan pH 6,3. Jadi saya tidak perlu menambahkan lagi untuk pH down atau pH up ya. Jadi udah cukup, nggak harus ditambahkan kembali. Untuk pH down-nya nggak harus ditambahkan, pH up pun nggak harus ditambahkan, karena sudah memenuhi masuk toleransi, yaitu pH-nya 5,5 sampai dengan 6,5 ya. Cukup. Itu saja teman-teman. Jangan lupa setelah alat ini dipakai, di sininya dimatikan, kemudian dicuci dengan air bersih untuk biar alat tersebut awet. Kemudian nanti dilap. Nah, ini pun dicuci, yang alat TDS nya, alat ppm nya dicuci dengan menggunakan air bersih ya, ujungnya saja biar awet ya. Setelah itu dilap ya. Oke, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya pengguna hidroponik yang memakai pupuk AB Mix. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya.